Di sisi lain, saudara, hubungan PD Perjuangan dengan keluarga Jokowi saat ini nampaknya masih belum membaik. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto bilang PDIP khilaf telah dukung Gibran saat maju Pilwalkot Solo. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyindir Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Hasto bilang PDIP khilaf telah mendukung Gibran jadi wali kota Solo karena kagum pada keberhasilan Presiden Jokowi. Tak hanya itu, Hasto juga menganalogikan Gibran seperti sopir truk yang terlibat kecelakaan di Halim. Ya, kami jujur aja khilaf dulu ketika ikut mencalonkan Gibran, karena kami juga di sisi lain memang mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Tapi setelah kami lihat lebih dalam, kemajuan ini ternyata dipicu oleh beban utang yang sangat besar. Di mana ketika orang hanya berorientasi pada hasil, proses usia itu diabaikan, maka ini juga berbahaya. Karena kedewasaan di dalam mengemban jabatan-jabatan tertentu untuk sopir truk aja itu berbahaya, apalagi kaitannya dengan mengelola suatu negara sebesar Indonesia dengan problematika yang sangat kompleks. Menanggapi sindiran dari Hasto Kristianto, Gibran mengucapkan terima kasih dan menyebut Pak Hasto paling oke. Emangnya saya nabrak? Maksudnya membandingkan kan katanya SIM juga butuh batasan umur, begitu juga Wapres gitu sih Mas. Ya udahlah, ngikut Pak Hasto. Terima kasih Pak Hasto untuk masukannya. Juga menyesal mendukung Mas Gibran jadi wali kota dari PDI, Mas. Ada tanggapan Mas? Ya, terima kasih Pak Hasto. Katanya khilaf katanya Mas. Oke lah, ya mohon maaf Pak Hasto. Termasuk juga menyindir Pak Jokowi selalu mengucapkan kata bohong itu Mas. Oh iya, mohon maaf Pak Hasto. Ya, terima kasih. Pak Hasto paling oke. Ya. Sindiran Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto terhadap Gibran Rakabuming Raka memanas di tengah proses sengketa Pilpres yang bergulir di Mahkamah Konstitusi. Berbalas sindir ini juga menggambarkan bagaimana hubungan antara PDI Perjuangan dengan keluarga Jokowi pasca Pilpres 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, wacana pertemuan antara Prabowo dengan Megawati semakin santer. Akankah pertemuan ini bisa terwujud? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Selamat petang, Mas Adi. Selamat petang, Mas. Mas Adi, tadi ada pernyataan dari Gibran yang mendukung rencana pertemuan Megawati dan Prabowo. Apakah ini bisa diartikan ada suara hati Jokowi yang ingin adanya pertemuan ini, rekonsiliasi? Ya, saya kira memang kalau kita mengikuti perkembangan statement-statement dari Gibran Rakabuming Raka, jadi memang selalu ingin menunjukkan bahwa segala sesuatu pasca Pilpres ini sebenarnya tak perlu lagi ada yang dibesar-besarkan. Tak perlu ada lagi sesuatu yang diperdebatkan. Kalau mau jujur sebenarnya, di tengah isu pertemuan antara Prabowo dan Megawati, ini kan yang sebenarnya paling banyak disorot adalah keluarganya Pak Jokowi, yaitu Mas Gibran salah satunya. Satu sisi misalnya dari dulu Jokowi itu teridentifikasi atau ada informasi ingin bertemu dengan Megawati, tapi seakan-akan Megawati itu menutup pintu yang cukup luar biasa. Tak ada pintu untuk islah, tak ada pintu untuk melakukan rekonsiliasi dan pertemuan. Tapi pada saat yang bersamaan, PDIP seakan-akan membuka pintu yang cukup lebar kepada Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi pernyataan sejumlah elit PDIP beberapa waktu yang lalu bahwa PDIP dengan Gerindra, PDIP dengan Prabowo Subianto itu nggak ada masalah. Yang ada masalah itu dengan Pak Jokowi dan keluarga besarnya. Jadi pernyataan Gibran sebenarnya menurut saya sebagai bentuk bahwa ya kalaupun toh ada pertemuan Prabowo dan Megawati, ini adalah pertemuan yang biasa dan bagus dan nggak ada hubungannya juga dengan Pak Jokowi yang dinilai per hari ini sekalipun belum bisa bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Itu pertama, Mas. Yang kedua, statement-statement Gibran ini kan sebenarnya mencirikan inilah khas komunikasi anak muda dalam politik saat ini. Bicaranya pendek, simple, dan to the point. Dan tidak ada misalnya statement-statement yang sifatnya bantahan dan sekaligus sebagai bentuk serangan balik. Ketika misalnya Gibran juga dikaitkan dengan soal dianggap sebagai sosok yang salah diusung, di barat truk dan seterusnya, Gibran malah tidak memberikan serangan balik apapun kepada Pak Hasto. Jawabannya singkat, minta maaf, terima kasih masukannya, dan Pak Hasto yang terbaik. Ini
Ini yang menurut saya bahwa Gibran inilah originalitasnya, bahwa Oke. bagi Gibran Pilpres sudah usai, tak perlu lagi ada yang diperdebatkan dan tak perlu lagi ada yang diributkan. Jadi Oke. sekalipun ketika ada Prabowo dan Jokowi ingin bertemu, ya nggak ada masalah bagi Gibran. Mas Adi, Tak ada. tapi ketika ini yang menyampaikan Gibran, yang menyambut soal pertemuan ini Gibran misalkan, terus anak Jokowi, wapres terpilih, ini semakin besar tidak kans terwujudnya Prabowo bertemu dengan Megawati? Kalau melihat tanda-tanda alam, saya kira memang pertemuan antara Prabowo dan Megawati ini kan tinggal tunggu waktu. Sejumlah elit PDIP mengatakan ini akan dilakukan pertemuan kedua tokoh setelah putusan MK terkait dengan hasil sengketa Pilpres itu sudah terang benderang hasilnya. Tentu layak kita tunggu kurang lebih sekitar 10 hari lagi kira-kira Mbak Mega dan kemudian Prabowo Subianto akan melakukan pertemuan yang cukup luar biasa. Yang menarik itu sebenarnya bukan pertemuan antara Prabowo dan Gibran. Ini kan seakan-akan ada sesuatu yang paradoks. Satu sisi Prabowo dan Megawati sebagai sosok yang selama ini ternyata tidak ada konfrontasi apapun. Meski selama kurang lebih 10 tahun misalnya selalu berhadapan-hadapan dengan Pilpres. Tapi ketika bicara tentang Megawati dengan Pak Jokowi, rasa-rasanya ini sulit untuk dipertemukan, Mas. Hmm. Saya di berbagai kesempatan memang agak sedikit hiperbolis mengungkapkan rasa-rasanya kalau bicara tentang Jokowi bertemu dengan Megawati ini sampai kiamat pun agak sulit untuk bisa Tapi Mas Adi, ketika misalkan jadi Prabowo bertemu dengan Megawati, ini bisa jadi jembatan nggak sih untuk mempertemukan Megawati dengan Jokowi? Saya kira agak sulit, Mas. Dua hal yang sifatnya berbeda. Apapun judulnya, ketika Megawati bertemu dengan Prabowo, ketika Prabowo bertemu dengan Megawati, ini murni hanya terjadi pertemuan antara dua tokoh, antara ketua umum partai yang selama ini memang dipersepsikan saling berhadapan-hadapan dalam Pilpres. Tapi nyatanya kedua orang ini bisa bertemu. Oleh karena itu, ini bagus sebenarnya sebagai bentuk rekonsiliasi politik. Tapi di luar ini semua sebenarnya kan publik ingin meraba-raba bahwa kalau Megawati itu tidak ada persoalan apapun dengan Prabowo. Tapi ingat pesan politik yang lain bahwa Megawati itu ada sesuatu yang serius dengan Pak Jokowi yang rasa-rasanya ini sulit untuk bisa dimaafkan. Yaitu di mana ketika Jokowi memutuskan untuk pisah jalan berbeda secara politik di 2024 dengan pilihan politik PDIP yang mengusung Ganjar dan Mahfud MD dalam konteks Pilpres. Bahkan turunnya suara PDIP itu kan juga ditengarai efek dari Jokowi sudah tak lagi bersama dengan PDIP. Oke, Inilah yang kemudian menurut saya Hmm. ketika Jokowi dipersepsikan berhadapan-hadapan dengan Megawati, tak mungkin ada pertemuan politik antara mereka, tapi pada saat yang bersamaan Megawati dan PDIP seakan-akan menyambut dengan tangan terbuka bahwa mereka tidak ada persoalan apapun dengan Ini Prabowo. bakal ada pengaruhnya nggak kalau pertemuan terjadi Prabowo dengan Megawati, ada pengaruhnya tidak pada Jokowi dan juga keluarganya, implikasi politisnya? Yang saya kira memang ada ya. Apa? Ada perlakuan yang berbeda. PDIP membuka hati kepada Prabowo dan Gerindra, tapi PDIP tidak membuka hati kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Kan itu pesan politiknya. Ini menunjukkan bahwa yang menjadi musuh dalam politik PDIP di masa yang akan datang untuk 5 tahun yang akan datang, bahkan mungkin selamanya adalah keluarga besarnya Pak Jokowi, bukan Prabowo Subianto. Kan ini pesan-pesan politik yang sebenarnya ingin disampaikan dalam pertemuan ini. Itu artinya apa? Rivalitas antara Prabowo Subianto dengan Megawati selama ini itu masih bisa dimaafkan karena ini kontestasinya antar partai selama ini yang menurut saya cukup berjalan dengan fair. Kalaupun Prabowo kalah tapi kemudian menjadi bagian dari koalisi pemerintah 2019 yang lalu. Tapi ketika Jokowi memutuskan pisah jalan berbeda secara politik dengan PDIP, di mana publik juga tahu bahwa Pak Jokowi dan keluarga besarnya dulu bersama dengan PDIP, besar bersama PDIP, tapi memutuskan pisah jalan, itu sepertinya agak sulit bisa dimaafkan oleh Megawati dan PDIP. Oke, Mas Adi, untungnya buat PDIP kalau pertemuan ini terjadi apa sih? Apakah termasuk daya tawar juga nanti di perebutan kursi ketua DPR misalkan atau apa sih? Sebenarnya salah satu keuntungan yang bisa diraba ya dari pertemuan antara PDIP dengan Gerindra, Prabowo dengan Megawati ini tentang soal bagaimana kemungkinan jalan bersama antara Gerindra dan PDIP, Mas. Tentu dengan bentuk-bentuk yang lain. Artinya apa? Sekalipun misalnya PDIP dalam konteks pilpresnya kalah, tapi bukan tidak mungkin PDIP itu akan memiliki chemistry dan kepentingan politik yang sama dengan Prabowo Subianto. Mungkin tahun pertama, tahun kedua PDIP ini ya, memiliki sikap politik yang berada di luar kekuasaan, tapi dalam bentuk kompromi politik yang berbeda. Misalnya, satu bahwa
Ketua DPR harus bisa dijamin tetaplah menjadi miliknya PDIP. Dalam konteks ini pertemuan ini juga mungkin bisa dipertemukan. Ada chemistry yang saling dipertautkan satu sama yang lainnya. Tapi kalau hubungan antara Megawati dan Prabowo Subianto ini tidak baik-baik saja, bukan tidak mungkin Undang-Undang MD3 ini akan desakan misalnya untuk diubah sehingga pemenang pileg itu tidak otomatis akan menjadi ketua DPR. Dalam konteks inilah kemudian pertemuan-pertemuan antara elit, terutama elit yang saling berhadapan-hadapan selama ini akan menemukan satu solusi dan satu keluar, yaitu apa? Mencari titik keseimbangan bahwa Prabowo sebagai pemenang Pilpres menguasai kemudian kepentingan politik kabinet, tapi pada saat yang bersamaan PDIP yang didapuk sebagai pemenang pileg untuk kepentingan ketua DPR jangan pernah diganggu-gugat. Oke. Inilah sepertinya yang akan membuat salah satu isu yang ke depan akan dilihat bahwa sekalipun PDIP berada di luar kekuasaan politik, tapi kepentingan, chemistry, dan tarikan politisnya itu bisa sinergi dengan kepentingan Prabowo di masa yang Mas akan Adi, datang. singkat, siapa yang bisa menjembatani untuk pertemuan Prabowo dan Megawati? Inisiatifnya siapa? Saya per hari ini rasa-rasanya sulit ya. Nyaris tak ada orang yang bisa menjembatani pertemuan antara Jokowi dan Megawati. Yang Prabowo bisa dengan Megawati, Mas Adi? Bagi saya kedua orang ini bisa langsung, Mas. Oke. Prabowo dan Megawati saya kira tidak perlu butuh jembatan karena secara chemistry, secara pertemanan politik, dua sosok ini sebenarnya sudah lama memiliki hubungan yang Baik. cukup baik. Meski selama 10 tahun sempat pisah jalan, dulu kita tahu Prabowo pernah menjadi Baik. calon presiden yang bersama Megawati maju Pilpres 2009. Oke. Jadi kalau hari ini bertemu sebenarnya tak ada sesuatu yang sifatnya spesial. Yang spesial itu seakan-akan pesan politiknya Prabowo dan Megawati itu bisa bertemu, tapi tidak dengan Pak Jokowi. Baik, terima kasih Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia telah menyampaikan ulasannya di Kompas Petang hari ini.